Anda kembali di Bincang-Bincang Antara. Saya ingin ke Pak Ibrahim dulu. Pak Ibrahim, sekarang ini dengan banyaknya cerita-cerita di media menyangkut masalah penumpukan BBM oleh masyarakat, barangkali bisa diceritakan sedikit masalah tadi. Yang paling penting adalah stok nasionalnya aman atau enggak sih? Jangan sampai jadi spekulan lebih besar gitu di tingkat nasional. Untuk diketahui di pasar itu minyak itu ada dua macam. Ada minyak subsidi, ada non subsidi. Ya, sekarang rasionya 60% yang subsidi, 40% yang non subsidi. Ya, ini ada dua macam. Nah, kalau kita lebih mengarah ke subsidi, maka subsidi ini ada 4 badan usaha yang menyalurkan. Ya, yang paling besar tentu Pertamina di mana-mana. Nah, mereka menyediakan kebutuhan penyediaan BBM itu sesuai dengan perencanaan. Perencanaan itu dari perencanaan tahunan, diterjemahkan perencanaan bulanan dan harian. Ya. Dan sekarang ambil contoh Pertamina, maka stok ya persediaan BBM nasional untuk BBM subsidi itu sudah di atas 20 hari. Ya, di atas 20 hari ini sangat aman. Dan karena begitu banyak terminal-terminalnya seluruh Indonesia, kalaupun ada terjadi kekurangan salah satu di sana, itu ada upaya-upaya alternatif, upaya-upaya emergensi itu sudah ada semua, sehingga diharapkan semua tempat itu persediaannya adalah cukup. Nah, kalau sekarang dilihat ada terjadi seakan-akan kelangkaan dan sebagainya, itu diketahui bahwa tiap-tiap daerah itu pun sudah ada hitungan kebutuhannya, dan tiap-tiap lembaga penyalur itu SPBU pun sudah ada kebutuhan. Kalau ada pembelian yang melebihi, itu biasanya terjadilah hal-hal seperti antrian dan sebagainya. Bukan stoknya yang tidak ada, tetapi pembelian itu yang berlebih. Nah, oleh karena itu kita nggak mau ada orang yang dompleng di sana. Nah, itulah yang pengawasan kita lakukan, dan pemerintah sudah mengeluarkan aturan siapa-siapa yang boleh dan yang nggak boleh untuk memakai minyak subsidi itu. Barangkali juga perlu ada himbauan pada masyarakat untuk mengontrol siapa yang menimbun barangkali. Ya, itu saya kira sangat baik itu ya. Kita walaupun sudah menggunakan aparat segala macam saya katakan tadi, itu akan lebih efektif apabila masyarakat bisa melaporkan. Minyak itu adalah haknya masyarakat. Jadi kalau ada orang yang menggunakan untuk keperluan lain, itu akan mengurangi kebutuhan masyarakat sendiri kan. Jadi sebaiknya laporkanlah itu ya, supaya memudahkan kita melakukan pengawasan. Pak Wamen, sebagaimana kita ketahui bahwa biasanya dalam setiap kali kenaikan harga BBM ini akan diikuti dengan program-program kompensasi. Kita tahu ada berbagai macam program kompensasi, dan yang sekarang ini kemudian mengedepan yang dikenal dengan istilah kalau bahasa sehari-harinya disebut balsem, Pak. Tapi sebenarnya itu lebih dalam konteks BLSM, bantuan langsung sementara pada masyarakat. Kira-kira Bapak bisa menceritakan, karena ini kemudian muncul juga berbagai macam tudingan, bahkan mungkin kritikan yang seolah-olah mengatakan ini program cari nama, program untuk mengangkat citra sebuah partai dan lain sebagainya. Bukan pada kebijakan operasionalnya, tentu ada kementerian lain, tapi secara umum barangkali ini karena terkait dengan pengalihan subsidinya. Barangkali Pak Wamen bisa sedikit berkomentar soal karena ada dampak inflasi tadi disebutnya 2,7% ya. Jadi kalau ada dampak inflasi tentunya ada orang yang merasa dirugikan ya. Jadi kalau saya rasa kalau bantuan ya boleh saja ya, tapi mungkin ya operasionalnya gimana ya. Dulu saya waktu terima gaji itu kan dulu melalui loket Pak, tapi kemudian sesudah melalui tabungan ya nggak ada masalah gitu loh. Tapi saya ingin tekankan juga bahwa sebaiknya juga digunakan untuk perbaikan transportasi umum, untuk infrastruktur pindah ke BBG ya. Lalu juga untuk sekolah Pak, karena pada dasarnya orang miskin itu nggak keberatan dia miskin asal anaknya nggak miskin. Dan caranya supaya dia nggak miskin adalah sekolah. Intinya itu ya. Apakah saya bisa mengatakan artinya pengalihan ini BBM ini akan diikuti dengan 2 program utama, yaitu yang pertama percepatan pembangunan infrastruktur, dan yang kedua mengkompensasi terutama kelompok yang paling rentan menghadapi masalah inflasi. Bisa kayak gitu, tapi di samping itu tadi ya, kan kita punya pendapatan dari minyak ya. Sekarang kalau kita mengurangi subsidi itu artinya apa? Artinya itu kita bisa gunakan untuk yang lain ya. Untuk yang lain ya, termasuk misalnya kita pengen buat pesawat lebih banyak, bisa bikin punya tank dan sebagainya supaya kita dihargai.
Nah itu sebenarnya hasil minyak itu apakah kita gunakan untuk subsidi ya atau akan kita gunakan untuk membuat Indonesia jadi lebih baik intinya. Atau kalau misalnya seseorang itu ya bisa milih duitnya untuk beli mobil atau untuk nyekolahin anaknya gitu loh pada dasarnya. Oke. Gimana Bapak bisa komentar Pak Ibrahim terkait dengan saya pikir ini ya memang apa yang dilakukan sekarang ini kan untuk juga keperluan pengembangan dan ketahanan energi masa mendatang. Jadi kalau sekarang kita nggak benahi, nanti akan sulit kebutuhan energi kita yang meningkat di masa yang akan datang. Ya. Baik, kita sampai pada bagian terakhir. Saya ingin memintakan komentar Bapak secara umum, mungkin himbauan ya bagi pemirsa, terutama pemirsa TV-TV di daerah yang nanti akan meliput ini, kira-kira apa yang Bapak bisa sampaikan kepada publik? Ya, kalau menurut saya jadilah bangsa Indonesia itu bangsa yang hemat dan cerdas ya. Jadi hemat itu pada dasarnya kalau kita pindah ke transportasi umum. Jadi kalau pindah transportasi umum itu dianggap pahlawan gitu loh ya. Atau bisa menghemat pakai tadi H2O ya dan sebagainya. Lalu bisa menghemat juga kalau kita pindah ke energi alternatif yang jauh lebih murah yang dan justru kita miliki. Lalu kalau cerdas ya harusnya kita nggak menggunakan uang kita itu untuk konsumsi ya, tapi adalah untuk investasi. Karena hanya dengan bangsa yang saya dulu pernah belajar ekonomi ya, investasi itu kalau di ekonomi itu istilahnya adalah lokomotif. Betul. Sedangkan konsumsi itu adalah gerbong. Nah kalau gerbongnya kebanyakan nggak ada lokomotifnya ya bangsa ini nggak jalan. Jadi jadilah penggemar lokomotif yang terutama dalam konteks investasi ketimbang naik hanya di gerbong. Baik, Pak Ibrahim mungkin bisa melengkapi. Jadi pengalaman negara dalam membenahi kebutuhan energinya itu tergantung oleh 3 hal. Seberapa kuat regulasi pemerintah, kedua adalah peran dari industri, dan terakhir adalah partisipasi masyarakat. Jadi saya kira kalau masyarakat juga nggak ikut ya, kita nggak bisa memperbaiki penyediaan energi nasional jangka panjang. Baik, terima kasih Pak Wamen, Pak Ibrahim. Pemirsa, demikian bincang-bincang antara kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di dalam program acara bicara ataupun bincang-bincang dengan topik hangat selanjutnya. Saya Freddy Tulung, sampai jumpa kembali.